Halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya Sinar Belas Menit. Dan di episode ini gua mau mengakui bahwa Persib Bandung jauh lebih baik secara permainan, yang mana hasilnya pun jadi jauh lebih realistis untuk Persija Jakarta. 2-0 itu adalah apa yang didapatkan oleh Persib, dan itu layak untuk Persija dapatkan saat ini. Tapi ada beberapa poin penting yang harusnya tidak terjadi tapi ternyata terjadi. Poin-poin penting ini mengenai yang terjadi di lapangan setelah pertandingan dan juga kerusuhan yang terjadi di lapangan setelah pertandingan. Kenapa, ada apa, dan bagaimana itu bisa terjadi, kita akan bahas di podcast atau lebih tepatnya Sinar Belasan Menit. Jadi, hari ini Jakarta mengalami kekalahan 2-0. Mulai dari Firza Andika yang mengalami kartu merah atau mendapatkan kartu merah di menit 20-an. Plus, walaupun Bandung mendapatkan kartu merah juga, tapi dengan apa yang terjadi, dengan permainan yang ditampilkan, menurut gua 11 lawan 11 saja memang Jakarta akan kalah pada akhirnya gitu. Ya, gue harus mengakui atas hal tersebut. Plus, gue juga menerima bahwa ya Persija gue emang lagi jelek-jeleknya, kalah juga layak. Jadi ya udahlah, terima nasib gitu ya. Untuk anak boboto, jangan tertawa Anda ya, karena Anda mempunyai kesalahan yang sangat besar menurut gue. Mempunyai kesalahan yang sangat-sangat besar sekali. Kesalahannya adalah setelah pertandingan. Setelah pertandingan, seharusnya kita sebagai bobotoh bangga, bahagia, dan tentram, aman, dan nyaman. Plus bahagia gitu ya, karena udah memenangkan pertandingan melawan Jakarta. Tapi ternyata justru sebaliknya. Ada kerusuhan yang terjadi, ada kericuhan yang terjadi. Anak-anak bobotoh, oknum, gue harus bilang, oknum-oknum bobotoh yang turun ke lapangan, melakukan terhadap steward dan lain sebagainya, itu adalah akibat, sebenarnya ada sebabnya sih. Jadi gue mau cerita dulu bahwa kemarin itu ada bobotoh yang teriak, "Nu bener mainnya goblok," ke pemain Persib. Nah, ada beberapa orang di situ kayak Adi Pratama yang tidak terima dan suruh tewak, suruh tangkap. Akhirnya ditangkap oleh steward. Plus orang tersebut menyerahkan diri dalam tanda kutip dan dibawa ke locker room. Dan disitulah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ini menyebar luas ke media sosial sepak bola Indonesia. Setelah menyebar luas, apalagi beritanya banyak banget berseliweran di bobotoh itu sendiri, bobotoh menyangka atau bobotoh menduga ada 3 pihak yang terlibat. Pertama, pemain. Pemain ada siapa aja? Hand-hand, diduga ya, ini masih diduga. Hand-hand. Yang kedua, kalau nggak salah Kakang. Nah, pihak yang kedua adalah dari staf pelatih Persib Bandung, yang oleh korban bilang bahwa ada sesuatu yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh bule yang ada di staf pelatih Persib. Bukan pelatihnya tapi stafnya. Gue nggak tahu siapa. Dan yang ketiga adalah steward yang jujur aja hanya melakukan tugasnya yang diperintahkan oleh Adi Pratama tadi. Yang nyuruh tangkap itu sebenarnya Adi Pratama. Yang disuruh adalah steward. Nah, setelah ini semua terjadi, kronologi muncul di mana-mana. Plus gue juga ngabarin soal hal itu. Anak bobotoh nggak terima akan hal ini gitu. Nggak terimanya ketiga pihak yang tadi. Tapi yang terlihat di lapangan cuma satu.
yang di mana-mana adalah baju kuning anjing. Steward yang ada di lapangan jadi korban paling tersakiti dalam tanda kutip. Karena seperti yang sudah menyebar di mana-mana, video-video yang sudah viral sekarang, yang sedang viral sekarang, ya lu lihat aja lah. Anak-anak Persib tadi, oknum bobotoh Persib tadi turun ke lapangan dan menyerang steward yang pakai baju kuning, menyerang dengan kekerasan. Ya, gua nggak bisa ngomong di sinilah. Nanti video ini bakal jadi hilang gitu ya. Tapi intinya ada kekerasan yang terjadi oleh oknum bobotoh itu terhadap steward yang memakai baju kuning. Nah, yang pakai baju kuning itu adalah steward ya. Nah, ini semua beredar, ini semua viral, ini semua orang lihat lah. Mau itu yang nggak suka bola, mau itu yang suka bola, semua orang lihat. Karena diberitakan oleh media-media konvensional plus inkonvensional. Media-media kayak Folk Jakarta, media-media kayak Jakarta Keras, kayak gitu-gitulah. Itu sudah menyebar di mana-mana. Dan jelas gua sendiri aja malu ya dengernya. Apalagi anak-anak bobotoh yang mungkin sebenarnya nggak mau akan hal tersebut. Tapi ya mau gimana lagi, ada oknum-oknum yang tadi gue bilang melakukan kekerasan tersebut. Plus ya anak-anak bobotoh yang lain juga sebenarnya kayak gue ya, malu. Sebenarnya nggak mau ini kejadian, tapi ternyata masih terjadi. Buat anak-anak reject, jangan ketawa dulu. Jangan mencaci maki anak-anak bobotoh dulu. Jangan tertawa atas penderitaan orang lain juga gitu. Karena ingat 2016 lu pernah ngelakuin hal yang sama. Tapi bukan ke steward, ke polisi. Karena dulu belum ada steward ya. Di Jackmania dulu 2016 kalah lawan Sriwijaya. Gue masih ingat banget tuh. Championship Series kalau nggak salah. Sorry. ICB atau apa gitu. Turnamen yang diadakan oleh Torabika. Namanya Torabika Cup atau apa. Ketika lawan Sriwijaya 0-1. Lawan Sriwijaya 0-1 di GBK. Kalah. The Jack nggak terima. Turun ke lapangan. Polisi yang jadi korban. Ada bahkan beberapa orang yang meninggal. Nanti gue sensor. Ada beberapa orang yang kehilangan nyawanya. Nah, untungnya sekarang gue masih belum dengar ada kabar kehilangan nyawa di pihak manapun ya. Tapi untuk anak Jack, ini mah pengingat saja ya. Lu pernah melakukan hal yang sama dan seharusnya lu jadi patokan gitu, dan lu juga harus membimbing anak-anak bobotoh juga sebenarnya. Kayak sekarang nih, gue lagi bikin kayak ginian. Tujuan gue bikin kayak ginian adalah untuk mensadarkan untuk mensadarkan anjing, untuk mensadarkan pihak dari bobotoh itu sendiri ya. Karena dampaknya sangat signifikan suatu saat nanti. Apalagi ketika ada keputusan dari PSSI untuk ini, yang gue takutin adalah tanpa penonton. Satu musim full atau bahkan sampai musim berakhir. Lu bayangin, tim kesayangan lu sendiri, Persib Bandung, bermain bola sendirian tanpa siapapun. Nggak ditemenin siapa-siapa. Sendirian aja gitu main bola. Kayak nggak ada supporter ya, padahal ada. Gara-gara apa? Gara-gara sebab yang lu perbuat yang mengakibatkan PSSI mengambil keputusan. Dan ini gue yakin banget sih, ada dua kemungkinan poinnya hilang. Yang kemarin lawan Jakarta 3 poin minus, dan satu lagi adalah tidak adanya penonton sampai akhir musim. Nah, emang berdampak apa ketika tanpa penonton? Jelas berdampak lah. Klub itu kan pertama hidup dari sponsor, kedua hidup dari tiket yang lu beli. Tiket yang lu bilang mahal-mahal itu menghidupi Persib Bandung. Tiket yang dibeli oleh The Jackmania menghidupi Persija Jakarta tentu aja. Plus nyewa-nyewanya juga gitu ya. Kayak nyewa GBK. Gue nggak tahu deh kalau Bandung nyewa SJH apa enggak. Tapi intinya itu semua menghidupi klub lu sendiri. Jadi siapa yang ngasih makan klub lu? Lu. Produknya adalah lu sendiri. Persib Bandung punya produk namanya Bobotoh. Persija punya produk namanya The Jackmania. Makanya bisa sponsor banyak yang masuk adalah karena bobotohnya banyak. Makanya bisa sponsor banyak yang masuk adalah karena The Jackmania-nya banyak. Nah, kalau sekarang bobotohnya nggak ada,
gara-gara dihukum atas hal tersebut jadi nggak ada penonton. Pertama, sponsor bisa aja banyak yang meninggalkan Persib Bandung, bisa jadi. Yang kedua, tentu Persib Bandung tidak ada pemasukan dari tiketing, kecuali lu sendiri punya, atau komunitas Boboto sendiri punya caranya sendiri untuk kayak, ayo donasi untuk Bandung, Persib Bandung, agar mereka masih punya kita gitu ya. Dan itu kenapa gue bilang untuk anak-anak Jack jangan pernah ngetawain oknum Boboto yang melakukan hal tersebut, karena anak-anak The Jackmania pun pernah melakukan hal yang sama. Dan alhamdulillahnya menurut gue pribadi, satu-satunya kelompok supporter atau komunitas supporter terbesar di Indonesia dan terdewasakan adalah The Jackmania, karena The Jackmania mempunyai pengalaman tersebut, yang pengalaman yang sedang dirasakan oleh Boboto sekarang sudah dialami oleh Persija dari 2016 yang lalu. Sudah lama lah. Makanya The Jackmania belajar dan memperbaiki diri. Siapa tahu, mudah-mudahan Bandung atau Bobotoh atau Viking atau apapun itu pendukung Persib Bandung, mudah-mudahan yang gue inginkan, plus gue juga berusaha untuk mensadarkan anak-anak Bobotoh ini bisa memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan mulai dewasa atas menyikapi hal apapun. Kalau ada hal-hal kayak gini lagi nih, misal, ya lu cukup kritik aja, entah itu demo, tapi jangan anarkis kayak kemarin. Atau lu bikin koreografi yang cantik dengan kritik. Koreografinya cantik tapi kritik juga gitu. Misal bawa ya, nanti gue sensor. Bawa ya jam gambarnya masuk ke klub Persib Bandung dari Boboto Viking Club tadi. Itu kan kreativitasnya bagus, cantik juga, kritiknya juga ada. Nggak perlu lempar-lempar, nggak perlu turun ke lapangan, dan Persib Bandung mungkin juga akan bisa mendengarkan. Satu-satunya cara atau salah satu cara adalah dengan cara melobi Persib Bandung itu sendiri, yaitu dengan berpolitik. Ya, teman-teman, mungkin itu respon yang harusnya ada gitu ya. Untuk Bobotoh, gue harap bisa lebih dewasa lagi. Untuk oknum Bobotoh, gue harap bisa belajar dan bisa mulai dewasa. Karena kalau sudah mulai dewasa, biasanya bisa memahami sesuatu, lalu bertindak dengan sikap atau sifat yang baik. Tidak baik pun, ya kritik-kritik kayak tadi lah, pakai tulisan dan segala macamnya. Jangan sampai hal ini terjadi lagi, karena dampaknya besar sekali. Itu aja teman-teman, kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast 11 menit. Gue minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Gue juga minta maaf, gue tadi banyak batuk karena gue males motong videonya. Ya, itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Ciao, ciao.